investigasi tengah menyelidiki dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Selain soal penyebaran ajaran menyimpang, dugaan keterkaitan antara Al Zaitun dengan kelompok Negara Islam Indonesia atau NII KW9 juga tengah diselidiki. Pondok Pesantren Al Zaitun lagi-lagi jadi sorotan. Dinilai mengajarkan ajaran Islam menyimpang, Al Zaitun kini tengah diselidiki oleh tim investigasi gabungan. Sebenarnya bukan kali ini saja Al Zaitun jadi polemik. Isu mengajarkan ajaran Islam menyimpang ini sebenarnya telah berembus lama. Namun penyelidikannya seolah tak pernah tuntas. Mungkinkah hasil penyelidikan kali ini bisa terang benderang? Kita simak selengkapnya dalam Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Dari sana ditutup. Terus ke sini, kita lagi ya, gimana nih Pak? Ini tolong Pak, jangan diadu domba Pak. Aksi saling dorong dengan polisi terjadi saat massa pengunjuk rasa berupaya mendekat ke Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis lalu. Polisi menahan pergerakan pengunjuk rasa guna menghindari bentrok demonstran dengan santri dan pegawai Ponpes Al Zaitun yang telah bersiaga di gerbang masuk. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah segera mengusut dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Saksikan hari ini, saat ini bahwa pemimpin Pondok Pesantren Mahat Al Zaitun. Di depan gerbang masuk, pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang menemui sejumlah santri dan pegawai yang telah bersiaga. Kawat berduri telah mereka siapkan sebagai barikade untuk menghalau pengunjuk rasa. Terkait gelombang protes terhadap Ponpes Al Zaitun, rombongan tim investigasi dari Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Jawa Barat mendatangi Pondok Pesantren Al Zaitun Kamis malam. Kedatangan tim yang dibentuk Gubernur Jawa Barat ini untuk meminta pimpinan Al Zaitun, Panji Gumilang, datang ke Gedung Sate Bandung untuk memberikan klarifikasinya. Beliau kan yang menimbulkan keresahan yang kontroversial ya. Saya kira memang beliau harus melakukan klarifikasi, memberikan penjelasan, karena kita tahu kan berbagai ormas elemen masyarakat kan mempertanyakan sudah gaduh dan sebagainya. Sementara mencegah bentrok antar sesama warga, pemerintah Kabupaten Indramayu meminta masyarakat untuk bersabar menanti hasil kerja tim investigasi. Untuk masyarakat, sama-sama kita tenang dulu, karena semuanya sudah kita ikutinlah regulasi yang ada. Tadi saya sampaikan juga bahwa kan sudah ada tim investigasi dari provinsi, dari Pak Gubernur. Jumat petang, orang nomor 1 di Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, akhirnya datang ke Gedung Sate Bandung guna memenuhi panggilan tim investigasi. Panji Gumilang diminta tim investigasi mengklarifikasi sejumlah hal terkait dugaan ajaran menyimpang di Pondok Pesantren Al Zaitun, diantaranya soal mencampur jemaah laki-laki dan perempuan dalam satu saf sholat berjamaah, serta perihal menyanyikan lagu Yahudi. Namun hingga pertemuan usai, tim investigasi tak mendapat klarifikasi dari Panji Gumilang. Pimpinan Ponpes Al Zaitun itu meminta waktu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tim investigasi. Tadinya kami ingin mengklarifikasi apa yang beredar masyarakat, beredar di media, baik media massa maupun media elektronik dan media sosial. Tapi nampaknya tadi beliau itu minta waktu kepada kami untuk mempersiapkan jawaban yang akan kami pertanyakan. Respon Panji Gumilang yang tak segera memberi klarifikasi tentunya disesalkan. Klarifikasi penting segera disampaikan untuk mencegah kegaduhan di masyarakat. Sangat menyimpang ya. Yang saya tahunya dari awal tahunnya itu pas waktu Lebaran kemarin. Ada sholat Id, ada perempuan di depan, satu saf dengan pria. Ya, setahu saya kan itu nggak boleh. Yang saya tahu sejauh ini, Al Zaitun tuh kayak sesatnya salah satunya cowok sama cewek sholat tuh dicampur gitu. Masa iya sih
sholat harus bercampur dengan wanita. Seharusnya kan laki-laki sama wanita kan dipisah tempatnya. Kalau menurut aku sendiri sih ya kurang setuju ya, karena kan itu juga katanya saf sholatnya itu digabung. Menurut aku sendiri itu kurang setuju karena kan dalam Islam juga kalau misalnya laki-laki sama perempuan itu kan bukan muhrim, walaupun memang perempuan itu kan sholatnya pakai mukena, tapi kan kalau misalnya dicampur itu kayak kurang maksimal aja gitu ibadahnya menurut aku. Jadi ya harus dipisah sih emang benernya. Sejumlah advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pembela Pancasila melaporkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke Bareskrim Polri. Panji Gumilang dinilai telah melakukan penistaan agama dan perbuatannya bisa berdampak pada perpecahan. Yang pertama yang sudah viral di media massa adalah terkait dengan khatib perempuan. Nah, dalam Islam jelas dikatakan bahwa sholat Jumat itu hanya berlaku sunat untuk perempuan, tidak wajib, dan khatib itu hanya laki-laki, tidak boleh perempuan. Ini jelas sangat menistakan agama. Yang kedua, pernyataannya menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah bikinannya Nabi Muhammad, bukan firman dari Allah. Nah, yang ketiga, terkait dengan persoalan yang dia sampaikan bahwa yang kemarin dilihat ketika sholat Idul Fitri ya, di mana istrinya ada di saf depan yang bergabung dengan laki-laki. Dinilai mengajarkan ajaran Islam yang menyimpang, Al Zaitun dianggap telah meresahkan masyarakat. Al Zaitun juga disebut berafiliasi dengan NII KW 9. Jika benar, tentu penyelidikannya harus dilakukan secara mendalam. Bukan hanya soal ajarannya yang menyimpang, tapi juga soal dukungannya terhadap terorisme. Tak hanya soal dugaan ajaran yang menyimpang, Ponpes Al Zaitun juga diduga terkait dengan kelompok negara Islam Indonesia NII KW 9. Hasil pengkajian dan penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh MUI tahun 2002, di sekitar 21 tahun yang lalu, itu menunjukkan bahwasanya Zaitun ini punya keterkaitan dengan NII KW 9. Panji Gumilang ini adalah pimpinan pondok pesantren dan dia juga adalah pimpinan dari NII KW 9. Ada relasinya di mana pesantren Al Zaitun ini memang didirikan oleh kelompok NII KW 9. Jadi dengan demikian ya semestinya pemerintah sudah bertindak ya terhadap pesantren Al Zaitun dan Panji Gumilang sejak tahun 2002 semestinya ya. Meski tak kasat mata, namun kegiatan di dalam Ponpes Al Zaitun diduga syarat dengan penyebaran paham radikalisme. Kehidupan di Pondok Pesantren Al Zaitun sebenarnya normal ya, seperti kehidupan biasa seperti pondok modern yang lainnya. Namun permasalahannya adalah di dalamnya ini ada dua kurikulum. Yang satu kurikulum Kemenak, yang satu hidden kurikulum lah. Ini yang tidak terpublish. Yang menjadi santri di sana adalah 80% dari orang tua yang anggota NII. Beliau itu menganggap semua orang yang tidak masuk ke dalam kelompoknya dianggap kafir ya. Itu BNPT dan Densus 88 itu pada nangkapin orang-orang yang punya sikap dan pandangan takfiri, namanya pandangan takfiri ya, mengkafirkan orang gitu ya. Timbul pertanyaan, kalau ada kelompok lain yang mengkafirkan orang, lalu kenapa si Panji Gumilang ini kok nggak ditangkap gitu? Karena dia juga punya konsep takfiri kan gitu ya. Penyelidikan dilakukan polisi terkait dugaan Ponpes Al Zaitun dengan kelompok negara Islam Indonesia NII KW 9. Kasubdit Kontra Radikal Densus 88 AKBP Budi Novianto menyebut ditemukan adanya hubungan Al Zaitun dengan NII KW 9. Panji Gumilang sebagai pimpinan Al Zaitun juga adalah pimpinan NII KW 9. Dugaan ajaran menyimpang yang terjadi di Al Zaitun disebut-sebut sudah memakan korban. Selain kerugian material, korbannya juga mengalami depresi. Tahun 2000-an itu banyak sekali korban-korban NII ini yang datang ke MUI. Mereka mengadukan ya hartanya dicuri oleh anaknya gitu kan, untuk kepentingan ya Al Zaitun gitu kan. Korbannya beragam, Mbak. Korban dari kelompok NII Al Zaitun ini ada yang ketakutan, Mbak.
keluar merasa terteror, diancam, akhirnya banyak yang akhirnya depresi, stres, gila. Ada juga karena penanganan yang salah. Orang tuanya melihat anaknya berubah, tiba-tiba mengkafirkan semua orang. Akhirnya tiba-tiba manggil dukun. Menurut dukun anaknya kesambet. Akhirnya dipasung, ada yang dirumahkan, hasilnya juga depresi, bahkan gila. Masyarakat menilai sanksi tegas perlu diberlakukan jika memang ada penyimpangan yang terjadi di Ponpes Al Zaitun, termasuk soal afiliasinya dengan NII KW 9. Ya tentunya sanksi pidana sama sanksi teroris ya, karena ada indikasi membuat negara dalam negara ya, memisahkan dari NKRI ya, sangat perlu ditutup. Ya kalau nggak ditutup nanti kelihatan pemerintah tidak tegas, nanti akan lagi timbul-timbul Al Zaitun yang lain. Mungkin hal yang paling tepat bisa dibubarin aja gitu. Dibubarkan, harus banget dibubarkan. Pastinya perlu ditutup ya, karena ya udah menyimpang itu dari ajaran agama Islam yang seharusnya, yang sudah ya udah semestinya lah harus ditutup sih. Menurut aku sendiri kalau misalnya itu sendiri untuk kebaikan, seharusnya kan itu emang dipertahankan. Tapi kalau misalnya seperti yang kita tahu, kalau misalnya itu emang bukan buat kebaikan, kayaknya emang harus dihentikan gitu ya. Masyarakat kini menanti hasil kerja tim investigasi untuk mengungkap ada apa sebenarnya di balik tembok Pondok Pesantren Al Zaitun. Investigasi kali ini diharapkan dapat tuntas, sehingga fakta seputar Ponpes Al Zaitun bisa terungkap secara terang benderang. Investigasi terhadap Pondok Pesantren Al Zaitun tengah dilakukan. Sanksi tegas atau bahkan penegakan hukum mesti dilakukan jika terbukti ada yang salah di Pondok Pesantren Al Zaitun. Semoga saja nantinya tindakan tegas dari pemerintah ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Auriga Gustina dan juru kamera Ahmad Teguh Wibowo. Salam SCTV.